uh, harus ada yang namanya apa ya, hal-hal yang memang perlu diperhatikan gitu ya. Misal katakanlah nama harus dibalik, nama akhir penulis, nama jurnal, judulnya, penerbitnya, volume tahun kan seperti itu. Nah, kita bisa pakai yang namanya Google Scholar. Nah, kalian kalau nanti sudah ada tanda titik dua kutip, kalian nanti kalian pilih yang APA. Apa di sini nanti tinggal kalian kopas ke daftar pustaka. Udah dapat daftar pustaka, kutipannya juga harus ada. Nah, jadi kalau yang ada di kutipan harus ada di daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu minim harus berapa? Kembali ke buku sih. Apakah mintanya minim 15 atau 20? Nah, itu sesuaikan. Jadi menurut saya bukan berarti banyaknya daftar pustaka bagus. Kalau daftar pustakanya ada, kutipannya nggak ada, kan zonk. Jadi kalau kalian mengutip, misal punyanya Fitria, nama Fitria, itu harus muncul di daftar pustaka. Misal ini tinggal di, kalau kita pakai kutipan langsung, ya kita pakai kutipan langsung ya berarti tinggal langsung saja kita ambil, ya kita ambil tanpa kita merubah apapun. Nah, terus kita gunakan nama akhir penulis. Misal kita bisa ambil Fitria dan Prastiwi, ya kalau dia penulisannya di akhir maka kita koma, ya kurung, Fitria dan Prastiwi nama akhir penulis baru koma, tahun baru kurung tutup. Kalau misal kita kutipannya di awal kalimat, maka yang dikurung hanya tahun. Terus ditambah menyatakan, menerangkan bahwa pakai titik dua atau tidak. Nah, habis itu daftar pustaka yang tadi tinggal kita kopas aja yang kita tadi dapat dari Google Scholar. Yang dari Google Scholar itu dia otomatis sudah balik otomatis untuk nama. Jadi kita nggak perlu harus bersusah payah untuk membalik ya. Oke. Nah, kalau kita kutipannya tidak langsung, kita bisa menggunakan namanya parafrase ya. Parafrase itu mengubah isi kalimat tetapi tidak mengubah konten. Nah, di sini saya rubah kalimatnya, tetapi makna kan nggak berubah kan. Nah, tinggal ngikutin aja kutipannya di akhir kalimat atau di awal kalimat. Untuk jurnal artikel itu tanpa halaman. Terus, kalau bagaimana kalau kita mengutip dari buku nih? Buka Google Book, cari misal Metopen kualitatif. Buka bukunya, kita pilih mana yang ingin kita gunakan. Maka dari itu baca, kuncinya adalah membaca. Nah, kita buka aja di sini ya. Untuk Google Book halamannya itu paling cuma beberapa ya, jadi nggak semua tampil ya. Kita buka bukunya seperti ini. Nah, kalau kalau kita ke penulisan daftar pustaka kan nama akhir penulis gitu kan, terus tahun buku, nama judul buku, kota terbit baru penerbit kan. Nah, itu kan cukup ribet. Nah, kalian bisa ketikkan judul ini sama penulisnya di Google Scholar seperti ini. Nanti kalian sama prosesnya pakai tanda kutip dua tadi. Nah, kalian pilih APA. Dia akan otomatis sendiri. Dia akan otomatis membalik nama sendiri. Ya, jadi kalian bisa cek dari Google Scholar juga. Nggak usah kalian balik nama sendiri. Nanti kalau malah salah ya. Nah, oke, seperti itu ya. Untuk cara pengutipan sama. Ya, sama ya. Pakai parafrase apa tidak. Nah, kalau buku, apakah harus selalu ada halaman? Tidak selalu. Tetapi kalau ada ya nggak apa-apa. Kalau ada halaman, penulisannya seperti ini ya. Jadi halaman titik dua spasi tahun. Kalau dia di awal kalimat, kalau dia di akhir kalimat ya, di akhir kalimat maksudnya di sini, maka dia harus nama penulis koma tahun titik dua tahun halaman titik dua tahun baru kurung. Nah, setelah titik dua itu harus spasi. Itulah untuk bab 2 ya. Oke. Terus kita akan cara penulisan di tengah. Oke. Untuk cara penulisan di tengah, saya sambil tuliskan ya.
Ya sama sih, tinggal gini aja sih. Misal menurut Anggito dan Setiawan, penelitian kualitatif adalah, ya kayak gitu aja sih. Nah, misal gini ya. Tinggal gini aja. Kalau misal di tengah, ya tinggal sama. Misal menurut tadi ya, Fitria dan Prastiwi. Tahunnya berapa misal tadi? Oh, 18. Tes TOEFL adalah, ya udah kayak gini. Ini sebenarnya di tengah, ya. Nah, kalau di tengah dia posisinya kayak gini ya. Gini ya, tengah kalimat. Gitu ya. Kalau misal dia adalah posisinya di awal gitu ya. Nah, terus misal di akhir. Jadi seperti ini. Nah, oke. Gini, saya tampilkan ya. Nah, jadi gini. Kalau pengutipan ya, pengutipannya itu di awal kalimat dia akan seperti ini. Ya, sama ya, entah itu dari jurnal, dari buku atau apa ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau di awal kalimat maka harus namanya dulu tahun ya, baru menjelaskan, menerangkan, mendefinisikan, menyebutkan, eh, menggambarkan. Nah, seperti itu ya. Kalau di tengah prinsipnya sama kayak awal, yang dikurung yang tahunnya. Terus jangan lupa nama orang selalu huruf besar ya. Nah, kalau di akhir kalimat seperti ini, penulisannya agak berbeda. Yang dikurung itu semua ya. Jadi nama penulis, koma, terus tahun baru kurung. Nah, seperti itu ya. Oke. Ingin membuat proposal mengenai kedatangan suatu masyarakat yang di tempat tertentu yang belum pernah diteliti. Apakah membutuhkan artikel? Ya pasti. Maksudnya gimana tuh? Membutuhkan artikel atau buku pendukung. Sebentar, ini saya nggak paham bahasanya. Kita pengen proposal, ya, di tempat tertentu yang belum pernah diteliti. Jadi ada tempat baru, ya. Membutuhkan artikel atau bukti pendukung maksudnya apa? Nah, atau gini, saya nangkepnya gini. Hmm, penelitian terdahulu maksudnya gitu kan. Ah, kalau penelitian terdahulu meskipun itu tempat yang belum pernah diteliti, tetapi kan mungkin topik atau kajiannya pernah diteliti, cuman beda tempat, ya udah gunakan itu maksudnya. Nah, saya pikir nggak ada kok penelitian itu yang dia judulnya itu dia ibarat kata uh, pure gitu ya. Setidaknya kita bisa mencari yang topik yang kiranya bahasanya sama, tetapi mungkin tempat atau waktu berbeda. Nah, itu sih. Nah, ini tanya bab 1 gimana caranya, bab 2 gimana caranya. Itu sudah tadi ya, saya nggak ngulang ya. Cara bab 1 tuh tadi ya, latar belakang cara bagaimana kita membuat secara umum baru secara khusus ya itu udah ada tadi. Terus, nah ini yang nomor 2 nih. Ini kalau misalnya perhatikan dari awal itu pasti ketangkep kok banyak. Nah, bab 2, apakah boleh sama dengan kakak tingkat? Ya nggak bisa toh. Kan nggak mungkin sama 100%. Kan kita punya parafrase. Ya nggak sih? Jangan sama 100%. Ya kita punya pemikiran sendirilah. Teori apa yang mungkin teori dalam artian ya, uh, dari kakak tingkat itu teorinya ada 5 subvariabel, subjudul. Ya kita mungkin boleh 5, atau mungkin kita boleh 4, boleh 6, boleh 7, boleh 8. Yang penting nyambung dengan tujuan kita. Jangan sama.
plagiasinya tinggi loh. Jadi skripsi TA itu bukan hanya sekedar kopas loh. Bukan hanya sekedar kopas, nggak semudah itu gitu loh. Cuman kita gimana caranya berpikirnya itu berdasarkan reason, analitik, deskriptif. Kita mikirnya juga sudah ke ranahnya nggak hanya sekedar kopas. Itu kan etika pelanggaran kan. Nah, jadi ya setidaknya kita bisa ngubah parafrase. Ya poin-poinnya aja yang ditiru, tapi selebihnya ya udah banyak baca, jangan hanya kalian cuma ambil kopas bab 2 punya orang. Selesai. Maka dari itu ada Google Book, ada Google Scholar, pakai yang tadi cara ngutip tadi. Gitu loh maksudnya. Nah, pengambilan data, misal terkait pengambilan data, misal saya mengambil data kelas dengan kelas X1, ya, tapi ada beberapa siswa yang kurang mendukung. Jadi saya ambil mahasiswa dari kelas lain yang bukan kelas itu. Jangan. Kalau 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 kalian fokus ke kelas itu, ambillah kelas itu, jangan terus digabung. Karena ini loh, gini loh. Kalau kalian mengambil data dari satu kelas ya, misal kelas X1 TKR misal, X1 TKR. Itu kan biasanya mungkin ada satu kelas. Ya, X1 TKR, mungkin ada X1 TKR 2, TKR 3. Nah, paling enggak subjek penelitian tuh harus jelas, sejelas-jelasnya. TKR berapa? TKR 1 ya udah. Nanti ada daftar nama siswa lo ya, yang itu dari guru, yang itu bisa dicantumkan di situ. Jadi menurut saya jangan terus ngambil dari yang lain. Ya. Yang kurang mendukung itu maksudnya gimana? Kalau interview kan cuma secukupnya. Kalau kuesioner ya mungkin semua ya. Kalau diobservasi ya nggak semua itu juga bisa diajak kerjasama loh. Pasti ada yang nggak kurang mendukung pasti lah. Itu malah mungkin yang jadi bisa jadi salah satu juga di permasalahan gitu. Jadi menurut saya kalau mau fokus ke ambil kelas itu ya kelas itu gimana pun kondisinya sih siswa ya jangan terus ngambil kelas dari yang lain karena data siswa itu nanti bisa dilampirkan nanti takutnya enggak kok beda orang gitu loh soalnya kadang kalau penguji itu kadang jeli loh. Nah di sini ya ada pertanyaan nih, apakah dalam penulisan latar belakang boleh tidak memakai pemikiran sendiri atau memang harus ada rujukan? Nah, oke, benar. Bab satu. Ini kembali ke bab satu yang saya tadi, latar belakang. Jadi latar belakang itu wajibnya malah pemikiran sendiri. Teori pendukung boleh. Teori dan pendukung itu boleh loh ya. Teori dan pendukung di bab satu menurut saya harus ada. Karena biar jelas. Biar jelas dalam artian ya kalian nggak hanya sekedar ngomong sendiri. Dalam artian itu nggak hanya sekedar pemikiran pure kita sendiri. Tapi ada teori yang mendukung apa yang ibarat kata itu kita kita maksud gitu ya. Jadi dalam latar belakang harusnya memang pemikiran kita sendiri, bahasa kita sendiri, baru nanti didukung dengan teori yang sekiranya memang terkait. Itu sih. Terus, nah, terus pertanyaan kedua. Nah, bagaimana cara mencari landasan teori? Ya tadi, landasan teori kan terkait dengan bab 2 tadi. Ya udah, kalian bisa pakai manfaatkan tadi Google Book atau Google Scholar. Untuk landasan teori kan sama dengan di bab 2 kan. Ya udah cari di Google Book atau di Google Scholar gitu sih. Jadi ya banyak kuncinya banyak untuk mencari informasi Google Scholar atau Google Book. Bisa kok cari sendiri, nggak usah kita minta bantuan orang lain. Minta bantuan kakak cari web, cari uh, artikel jurnal kemana. Kita bisa, ada Google Scholar, ada Google Book. Jadi setidaknya ya kita yang memang harus aktif gitu ya. Banyak media yang bisa kita gunakan. Carilah kamu kalian mau cari apa aja. Tanya Google. Tanya aja nanti dijawab gitu loh. Itu sih. Itu sih mungkin ada pertanyaan yang lain.
Mungkin ada pertanyaan sebelum kita selesai sebentar lagi. Jadi biasanya memang kalau kita membahas skripsi gitu ya, skripsi itu biasanya memang pasti banyak gitu ya, karena banyak hal yang memang perlu kita tanyakan gitu ya. Jadi saya mohon maaf, waktunya kita juga melebihi batas ya, tapi saya harapkan setidaknya ini bisa membuka sedikit pencerahan gitu ya, sedikit pencerahan, oh kalau misal nulis, bab satu seperti apa, bab 2 seperti apa, bagaimana cara kita mencari informasi ya di Google Scholar, Google Book, menulis daftar pustaka. Nah, jadi pakailah itu gitu loh. Nah, oke, terus bab 3 seperti apa? Misal bagi kalian yang juga sedang proses penulisan judul gitu ya, bagaimana cara mendapatkan judul. Nah, itu kalian yang tahu. Jadi jangan ibarat kata telan mentah-mentah judul yang diberikan orang, tapi sesuaikan dengan diri kalian. Saya bisa nggak ya untuk meneliti ini? Tempatnya memungkinkan nggak? Saya akses ke situ bisa nggak? Jadi memang segala sesuatu untuk tempat penelitian itu pasti butuh akses. Ibarat kata butuh orang dalam. Jadi kita pikirkan dulu. Kalau misal seperti ini nanti ya, kalau misal judul udah oke, kalian pikirkan, kira-kira saya observasi, interview, dokumen atau apa ya? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi jangan telan mentah-mentah judul dikasih orang. Ya. Kalau misal memang pengen mengerjakan sendiri, ya. Saya pikir segala sesuatu yang kita laksanakan, kita kerjakan dengan kemampuan diri kita sendiri, insya Allah eh, kebanggaan, kepuasan itu akan berbeda. Jadi jangan jadi mahasiswa yang instan gitu ya. Jadilah mahasiswa yang berproses supaya kita tahu artinya sebuah perjuangan itu apa. Saya mikir, Miss, kalau misal saya kadang jenuh ya, skripsi nggak selesai, skripsi itu kok nggak selesai-selesai. Kadang saya jenuh, misal stres, sempat eh, pengen kabur, pengen berhenti gitu kan. Itu banyak yang seperti itu karena ada berbagai masalah. Saya sih kembalikan ke sini. Mungkin bagi kalian, mungkin kalau yang kalian misal kerja sambil kuliah pasti berasa, baginya gak selesai, bagaimana saya bisa meningkatkan karir kan gitu. Kalau misal ada yang sama sekali kita itu dibiayai full dari orang tua, misal orang tua asuh, kakak, saudara, atau keluarga, kita pikirkan juga mereka udah susah payah cari uang, kita seinstan itu gitu ya. Gitu kan. Jadi kuncinya di skripsi TA itu kita banyak baca, banyak tahu. Banyak tanya oke. Saya pikir nah, banyak tahu, banyak baca, banyak tanya. Banyak tanya dengan orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Dalam artian, oh kita punya kakak tingkat, gimana Kak? Seperti apa gitu ya. Jadi intinya gini, skripsi itu insya Allah nggak sulit. Yang sulit itu kita sabar enggak gitu loh. Ya kan? Apalagi kalau misal kita perantauan, kita mengandalkan dari orang tua udah susah payah kerja capek siang malam berdoa buat kita. Terus kita mau skripsi aja nyuruh orang, ya enggak? Saya tuh gitu. Jadi eh, berproses lah, segala sesuatu berproses. Kalian belum menghadapi dunia kerja yang penuh dengan tantangan. Dunia kuliah itu baru pengantar. Dunia kerja itu mungkin bisa lebih berat dari perkuliahan. Ya, kalian masih dibayari mungkin gitu kebanyakan. Tapi udah dunia kerja, kalian berusaha mencari uang sendiri. Itu akan lebih berat perjuangannya gitu ya. Jadi insya Allah gitu ya intinya dengan dukungan orang tua, minta doa restu intinya bahwa saya bisa saya bisa menjalani semua itu dengan kaki dan tangan saya sendiri. Intinya itu dengan kemampuan kita sendiri. Gitu kan. Apalagi kalau kalian misal jurusannya apa, kalian pengen kerja yang dengan jurusan yang kuliah kalian nanti. Ya, itu kan. Jadi biar ilmunya juga bisa terserap di dunia kerja kalau kalian memang pengen cari yang pekerjaan yang sesuai dengan jurusan gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi kuliah itu menghasilkan pemikiran yang dewasa. Bukan pemikiran yang instan apa-apa itu harus cepat selesai. Tapi pemikiran yang dewasa, everything is process, everything needs process. Segala sesuatu butuh proses. Ingat orang tua kita. Ya, mungkin orang tua kita ada yang mungkin terkesan lebih cuek, tapi dia itu sayang. Banting tulang. Kita belum ngerasain kerja, belum tahu. Pengennya hmm, pakai apa gitu ya, dalam yang cepet-cepet, sementing selesai. Tapi intinya kebahagiaan, kepuasan itu ada di tangan kita sendiri dengan kemampuan kita sendiri gitu ya. Terus apa ya?
satu lagi, carilah circle yang memang membangun, bukan circle yang menjerumuskan. Ayo kita ngerjain bareng-bareng, nggak apa-apa. Sambil kita misal katakanlah ngopi nggak apa-apa gitu loh. Jadi cari kegiatan yang positif supaya kita bisa lulus dengan baik ya. Lulus dengan baik, lulus bersama teman-teman kan pasti pengen ya, lulus bersama pacar pasti pengen. Masa kita ibarat kata masuk bareng, keluarnya nggak bareng, kasarannya gitu ya, lulusnya nggak bareng. Nah, jadi insya Allah yakin pada kemampuan diri kita sendiri, minta doa restu orang tua, keluarga, atau siapapun yang sekiranya memang mendukung, doakan ibarat kata memang kita bisa menyelesaikan dengan kita sendiri ya, dengan kita sendiri. Bantuan orang lain oke, tapi bukan bantuin ngerjain lo ya. Oh, sekedar, oh saran, oh ini, sekedar informasi aja, bukan terus kita lepas tangan, kita tinggal kipas-kipas, hati-hati. Dosen pembimbing itu tahu, kita bukan dewa. Iya, kita bukan dewa. Dosen pembimbing itu bukan dewa, bukan dukun, bukan pesulap merah yang tahu. Tetapi kita bisa paham. Kita nggak tahu lah, ibarat kata seperti apa. Cuman kita tahu, itu kerjaan sendiri apa enggak? Itu hati-hati loh ya. Kerjaan sendiri apa enggak? Takutnya banyak kasus yang akhirnya kena, nggak lulus, ujian ulang, skripsi ulang. Bayangkan, skripsi ulang bayar lagi. Siapa? Terus kamu mau ngomong ke orang tua, keluarga, gimana? Nah, jadi seperti itu. Insya Allah dosen pembimbing tuh tahu ngerjain sendiri, dengan bahasamu itu kelihatan kok. Kamu ngerjain sendiri, dikerjain orang, kelihatan. Tanpa kita, nah kita tahu dari segi bahasa. Apa yang kamu tulis, kira-kira bisa kamu jawab nggak? Kalau kamu nulis sendiri, kamu ngerjain sendiri, kamu pasti bisa jawab. Meskipun kamu agak-agak lupa. Bahasamu agak belepotan, tapi kamu bisa menjelaskan. Nah, itu kelihatan. Jadi kalau misal bagus sekali, tebel, ditanyain nggak paham, yang kamu tulis apa? Nah, kalau saya itu ketika nguji, skripsi ditutup. Saya cuma tanya, masalahnya apa di bab 1? Oh, ini, gini-gini. Bab 2, ambil teorinya siapa? Kalau kamu nulis pasti kamu tahu. Oh, saya pakai teorinya ini. Misal akuntansi, kamu pakai teori siapa? Oh, saya pakai ini. Terus misal di bab 3, Metopen, kamu kualitatif iya, pakai bukunya siapa? Oh, Ari Kuntomis misal. Oh, pakai Sugiono, tahun berapa? Jelas. Nah, jelas. Terus misal di bab 4, kamu ngumpulin data gimana? Kamu proses ke tempat gimana? Ceritakan. Jadi gitu. Dosen pembimbing itu lebih ke konfirmasi apa yang kamu lakukan. Nah, jadi kalau kamu ngerjain sendiri, kamu pasti bisa kok. Terus menurut kamu, setelah kamu penelitian ini apa yang kamu dapatkan misalnya? Manfaatnya apa? Gitu. Lebih ke situ. Jadi tidak buka skripsimu atau TA-mu. Saya tuh matanya di luar kepala. Hafal enggak? Kalau bisa jawab berarti ngerjain sendiri gitu. Jadi kita bukan dukun, bukan. Nah, kita setidaknya kita tahu mana yang bahasa sendiri sama bahasa orang. Sama kecakapan. Banyak kasus yang ketahuan akhirnya, nah, ngulang skripsi dari nol. Kalau bisa ngulang ujian nggak apa-apa. Ini kalau ngulang skripsi gimana? Ya kan? Ngulang semester depan. Nah, jadi apa ya? Hati-hati ya, hati-hati. Intinya dosen pembimbing itu tahu. Nah, mungkin itu saja. Tidak ada masalah dengan link absensi ya. Oke, silakan untuk mungkin di-reload ulang. Absensi nggak ada masalah ya. Nah, mungkin untuk absensi memang saya tidak share di grup ya, karena intinya yang hadir di sini aja gitu ya. Jadi jangan share link absensi di grup ya. Kalian kan udah ikut dari tadi. Nanti kasihan dong kalian, masa yang lain itu ibarat kata nggak ikut tapi dapat sertifikat gitu ya. Jadi eh, yang ikut Zoom aja misal atau ikut di YouTube ya, itu yang dapat absensi. Oke, nah meminimalisir uji turnitin ini bagus nih, ini bagus. Nah, jadi bagaimana kita meminimalisir uji plagiasi? Ya benar kayak tadi, pakailah parafrase. Nah, yang diuji turnitin itu babnya beda-beda. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, ada yang 1, 2, 3, 4. Daftar pustaka tidak diuji plagiasi, aman. Karena daftar pustaka dia akan terus sama.
kutipan ini entah nanti yang pakai 1000 orang lagi ya dia akan tadi yang tadi kutipan APA yang gugus Schuler dia akan sama. Kalau itu nanti diuji plagiasi, kena dong kita semua. Daftar pustaka kena semua kan. Jadi yang diuji plagiasi itu 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Penyumbang terbesar bab 2. Bab 2. Gimana cara kita meminimalisir tadi? Parafrase. Bagaimana kita parafrase dari bahasa yang tadi ya, bisa kita pakai kutipan tidak langsung. Apakah semua perlu diparafrase? Ya, tergantung kebutuhan sih. Tergantung kebutuhan. Pakai aplikasi parafrase bisa, bisa, cuman bahasanya kurang cantik menurut saya. Perlu kita baca ulang. Misal aplikasi parafrase itu kalian bisa pakai ini. Cuman dibaca ulang untuk kalimatnya ya. Nah, bisa menggunakan aplikasi yang sekarang ini banyak tersedia. Cuman itu harus dibaca ulang karena bahasanya kadang kurang cantik. Penggunaan sinonimnya kadang kurang pas karena kan apa ya ada yang berbayar seperti itu ya. Jadi itu dibaca ulang. Kalau misal kurang pas kalian bisa edit sedikit untuk kesesuaian karena kadang pemilihan bahasanya nggak pas, kurang pas gitu loh. Jadi berasa aneh. Namanya juga by system kan, tahulah ya by system sama by human, by manusia kan tetap penulisan bahasanya beda. Itu mungkin bisa coba itu. Setahu saya sih itu. Mungkin ada lain sebelum kita. Nah, terus pertanyaan seputar proposal atau tesis. Proposal atau skripsi. Biasanya yang ditanya tadi latar belakang, kalau proposal latar belakang, tujuan penelitianmu apa, sesuai nggak sama masalahnya. Terus, apalagi ya, bab 2 itu paling ke teori pakai siapa, teorinya. Terus di bab 3 itu paling ke kamu ngumpulin data, pakai apa nanti kamu mau jadi kayak kamu tuh kayak punya rencana nanti kamu pakai apa pengumpulan datanya mau menganalisisnya pakai apa jadi lebih ke rancangan ya lebih ke situ tapi kalau udah di ranah skripsi mungkin ada tambahan tentang misal katakanlah gini bab 4 hasilnya apa keterkaitan dengan penelitian terdahulu habis itu tentang kesimpulan ya jadi intinya seputar apa yang kalian tulis tapi hati-hati terkadang dosen penguji itu di luar apa ya bisa bertanya di luar itu kayak saya terkadang kalau misal sudah ada di buku sudah ditanyakan sama penguji 1 dan 2 dari dosen pembimbing penguji saya misal anggota penguji 2 saya cuma tanya ada permasalahan misal apa yang kamu dapatkan selama kamu meneliti misal hal apa yang kamu dapatkan hal positif kendala apa yang kamu alami selama ini boleh kendala pribadi, kendala apa, terserah. Gimana sih dukungan orang terdekat? Saya sih lebih ke situ. Jadi lebih ke aspek psikologi gitu ya. Gimana dukungan orang terdekat? Apakah misal dari teman itu punya circle yang bagus, dari ibarat kata misal kayak kakak tingkat, adik tingkat itu seperti apa? Jadi hubungan kamu dengan rekan-rekan yang lain gimana? Kerjasamanya gimana? Apa kamu tipe orang yang pemurung ngerjain sendiri? Nah, kadang seperti itu juga penting. Terus harapan kamu ke depannya apa? Nanti kamu mau rencananya setelah ujian wisuda kamu mau ngapain? Jadi saya lebih ke pertanyaan itu di luar itu. Siap nggak hadapi dunia kerja? Lebih ke tips nanti dunia kerja seperti ini. Kalau kamu mau ngambil pekerjaan yang seperti ini, yang perlu kamu persiapkan ini dunia kerja seperti lebih ke situ gitu. Ya, itu juga bisa ya, bisa keluar. Jadi pertanyaan yang di luar penulisan itu bisa saja. Kalau saya sih gitu, lebih ke situ. Gimana dukungan orang tua, keluarga, mas support nggak? Harapan ke kamu apa? Apa yang ingin? Jadi kalau kata pertanyaan itu malah di ending itu malah jadi tangisan gitu ya. Ya nggak masalah gitu ya. Saya cuma pengen tahu aja sih seberapa orang yang mendukung kamu gitu. Gitu sih. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita close? Oke, no, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga juga bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Jadi mohon maaf untuk waktunya kita melebihi dari batas yang selanjutnya. Jadi pembahasan ini saya pikir sangat panjang ya, akan sangat 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 panjang gitu ya. Tetapi eh,
Intinya segala sesuatu yang perlu dipersiapkan. Yaitu skripsi boleh nggak dipersiapkan dari jauh? Boleh, secara fisik dan mental. Boleh, silahkan ya. Jadi dipersiapkan dari jauh boleh, tapi ya hati-hati. Judul jangan dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Itu terkadang nggak relevan dengan saat ini gitu ya. Intinya sih itu. Segala sesuatu boleh di-prepare. Ya. Bolehlah misal kita udah ACC judul, dicicil dulu, nyicil ucapan kata pengantar, apa poin-poinnya dulu nggak apa-apa. Segala sesuatu yang perlu di-prepare dari jauh, apalagi fisik, mental, dan keuangan. Kadang ada aja ya, kalau kita pas skripsi, kadang keuangan lagi nggak mendukung, seperti apa, ada aja. Nah, itu yang perlu dipersiapkan, fisik, mental, dan tabungan. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga juga bermanfaat, semoga juga kalian yang masih galau skripsi, proposal itu apa, semoga bisa mencerahkan bagi kalian yang sedang proses skripsi, semoga juga bisa membantu dalam penyusunan gitu ya. Semoga selalu sehat, semoga dilancarkan untuk urusannya. Jadi insya Allah percayalah pada kemampuan diri sendiri, jangan jadi mahasiswa abadi. Ya, intinya jadilah mahasiswa yang berprestasi menggunakan kemampuan sendiri, itu akan lebih membanggakan gitu ya. Gitu. Mungkin itu saja, semoga sukses ya untuk kuliah barangkali untuk skripsi, untuk wisuda, semoga mendapatkan apa yang kita inginkan ya, pekerjaan yang memang sesuai dengan passion. Mungkin kita bekerja nggak sesuai dengan jurusan kita, tetapi intinya bahwa bekerjalah sesuai dengan passion itu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu di Waalaikumsalam. ya tentang kalau nggak grammar ya TOEFL seperti itu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Miss.